Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita telah memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus tahun 2026. Dan mari pada kesempatan yang indah ini, sejenak waktu kita sisihkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini, kami bersama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami dimampukan untuk menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 3-5. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan dan diajarkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mengetahui isi hati manusia. Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Hal ini sesungguhnya hendak menggambarkan bahwa seringkali dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yang terlihat adalah sisi luarnya, atau orang mengatakan bagian panggung depan. Tetapi seringkali ada banyak yang tidak terlihat juga, yaitu di dalam hati manusia, atau yang sering disebut sebagai panggung belakang. Orang mungkin di depan bisa ramah, bisa tersenyum, bisa tertawa, tapi siapa tahu mungkin dia sedang mengalami marah, luka batin, sakit hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini kita diingatkan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang Maha Kuasa dan juga Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui seluruh aspek kehidupan kita, termasuk isi hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diajak, marilah kita hidup di dalam firman Tuhan, serta menjauhi segala bentuk kejahatan. Karena sekali lagi Allah mengetahui isi hati kita. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan ada usaha yang kita kerjakan, ada usaha yang kita perjuangkan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Secara khusus di tengah situasi bangsa dan negara Indonesia yang sedang sulit. Kalau Bapak, Ibu memperhatikan tayangan berita di televisi, banyak kasus kejahatan yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi. Banyak korupsi, ya. Banyak orang melaksanakan perjudian online.
memakai narkoba, penjambretan, dan tindakan kejahatan yang lain. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan dapat berkontribusi atau berikan sumbangsih untuk senantiasa menjalani kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mencermati kehidupan kita, bahwa aktivitas kita setiap hari ini sangat beraneka ragam. Setiap hari kita menjalin relasi dengan sesama. Setiap hari kita berupaya untuk memenuhi berbagai macam bentuk kebutuhan hidup, serta melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab, baik itu di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kita dalam berpelayanan di gereja, maupun dalam berpelayanan di masyarakat. Nah, lebih-lebih kita di bulan Agustus ini sedang bersiap-siap merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ada banyak kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan di setiap RT di mana kita berada. Di sisi lain, gereja juga melaksanakan kegiatan untuk menyambut dan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah banyaknya kegiatan aktivitas kita ini, kadangkala atau bahkan sering kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan seringkali ada yang menawarkan jalan atau cara yang praktis, jalan yang mudah, yang cepat, dan tidak berisiko. Nah, di sini kita sebagai anak Tuhan diingatkan bahwa ada tanggung jawab rohani yang sedang kita pikul, yaitu bagaimana kita menentukan pilihan secara tepat dan benar, yaitu dengan setia hidup di dalam firman Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Sekali lagi, mari mengawali bulan kebangsaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dengan setia, kita dengan bersukacita melaksanakan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu semua. Amin.